Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran materi bahasa Indonesia. Para siswa, bagaimana kabarnya? Baik. Semoga kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat. Para siswa, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan materi surat lamaran pekerjaan, tapi lebih fokus ke aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Meliputi apa saja? Yakni mengidentifikasi ketepatan penulisan berdasarkan diksi, kaidah, dan logika. Jadi kita akan fokus kepada kebahasaan itu. Para siswa perlu kalian ingat kembali bahwa surat lamaran pekerjaan itu bukan surat dinas, melainkan surat resmi. Ya, bukan surat dinas, melainkan surat resmi. Para siswa, satu ciri yang paling dominan untuk mengenali surat dinas, yakni secara tekstual, secara fisik, pada surat dinas itu ada kopnya, ada kepala suratnya. Ya, kalau surat yang bukan dinas itu tidak ada kepala suratnya, tidak ada kopnya. Ya, surat lamaran pekerjaan tidak mungkin ada kopnya karena dibuat oleh perorangan. Namun karena berisi hal-hal resmi, maka masuklah sebagai surat resmi. Nah, karena sebagai surat resmi, maka perlu memperhatikan kaidah-kaidah persuratan. Misalnya yang pertama, menggunakan bahasa baku. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, redaksi kalimat singkat, jelas, padat, informatif, dan tepat sasaran. Dan bila ditulis tangan, maka upayakan tulisan yang bersih dan sesuai kaidah. Para siswa, aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu cukup banyak. Pertemuan yang lampau sebagian sudah saya sampaikan, dan materi yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini pun sebenarnya pertemuan yang lalu sudah disampaikan. Hanya saya melihat perlu adanya pendalaman, perlu ada pemantapan supaya penguasaan kalian itu sempurna. Nah, terkait dengan surat lamaran pekerjaan, yang akan kita bicarakan fokus pada penulisan alamat surat. Ini yang saya lingkari merah. Dan yang kedua pada penulisan penutup surat. Ya, ini atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan alamat surat kepada YTH bla 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 bla. Kita mulai yang pertama, bahwa kemarin
saya sudah koreksi sebagian pekerjaan kalian, umumnya terkait dengan penulisan alamat surat, jawabannya sudah betul. Ya, kata-kata tidak perlu diawali kata kepada itu hampir pada semua jawaban siswa ada. Nah, hanya saja saya masih belum nyaman ketika anak ditanya, kira-kira mengapa alamat surat tidak perlu diawali kata kepada. Ya, saya merasa kurang nyaman karena saya menduga jawaban kalian paling akan sekenanya. Mungkin jawabannya ya kata Pak Kamali begitu. Padahal yang namanya alamat surat tidak perlu diawali kata kepada itu bukan kata Pak Kamali, tapi kata kaidah kebahasaan. Untuk itulah pada kesempatan ini mari kita diskusikan, mari kita pahami argumen-argumennya supaya secara keilmuan kalian bisa menjelaskan mengapa alamat surat tidak perlu diawali kata kepada. Yang pertama, kita mulai bahwa kata kepada itu merupakan konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu penghubung dua klausa atau lebih. Ya, mungkin istilah konjungsi tidak asing bagi kalian karena dari materi bahasa Indonesia SD sampai SMP, konjungsi atau kata penghubung pasti ada. Ya, kemudian konjungsi penghubung dua klausa atau lebih. Nah, mungkin yang tidak semua siswa tahu mungkin tentang klausa. Klausa itu apa? Nah, klausa itu kalau dijelaskan secara kebahasaan agak rumit, maka saya akan menjelaskannya menggunakan cara yang sederhana. Klausa itu kerangka kalimat. Ya, kerangka kalimat yang paling tidak di situ ada subjek dan ada predikat. Ini. Kenapa dikatakan kerangka kalimat? Karena belum selesai menjadi kalimat, belum diakhiri dengan tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru. Jadi masih berupa kerangka. Ya, paling tidak ada subjek, ada predikat. Contoh, Budi berjanji akan datang. Ya, kalau ini sudah kalimat, mestinya ketika sebagai contoh klausa ini tidak ada titiknya. Ya, Budi berjanji akan datang. Nah, intonasinya begitu. Kalau ini kan intonasinya Budi berjanji akan datang karena sudah menjadi kalimat. Ketika kita akan jadikan ini sebagai klausa, maka bunyi intonasinya Budi berjanji akan datang. Nah, karena belum ada titik mestinya. Nah, klausa yang kedua, cuaca tidak hujan. Nah, dua klausa ini ketika digabungkan perlu ada kata penghubungnya. Sebab kalau tidak ada kata penghubungnya, maka menjadi kalimat yang agak sulit diterima. Misalnya Budi berjanji akan datang, cuaca tidak hujan. Maksudnya apa? Tidak jelas. Karenanya perlu ada kata penghubung atau konjungsi. Nah, konjungsi yang dipakai yang mana? Ya carilah konjungsi yang menyatakan syarat. Ini kan Budi berjanji akan datang apabila tidak hujan. Maka konjungsi yang kita pakai konjungsi yang menyatakan syarat. Itu bisa jika, bisa apabila, bisa kalau. Nah ini, sehingga ketika digabungkan menjadi Budi berjanji akan datang jika cuaca tidak hujan. Ini sudah satu kalimat terdiri atas dua klausa. Klausa pertama ini, klausa kedua ini dihubungkan dengan konjungsi yang menyatakan syarat. Nah, jadi konjungsi itu diperlukan kalau ada dua klausa atau lebih. Kalau hanya ada satu klausa, ya tidak perlu. Ya, kalau kamu ingin contoh yang lebih gamblang lagi, mungkin saya beranalogi begini. Konjungsi kan merupakan kata penghubung, ya, atau penyambung. Nah, ini saya analogikan penyambung bisa kita pilih baut misalnya, atau klem, atau lem. Misalnya kamu punya dua batang besi.
ketika dua batang besi itu ingin disambungkan, kan kamu perlu penyambung. Misalnya pakai dilas, apa dibaut, apa diklem. Ya. Nah, kalau kamu hanya memiliki satu batang besi, kira-kira perlu penyambung apa tidak? Tentu tidak perlu. Ya, begitu juga di alamat surat. Ya. Jadi sekali lagi, kenapa alamat surat itu tidak perlu diwali kata kepada? Karena kepada merupakan konjungsi yang dipakai apabila ada dua klausa atau lebih. Sedangkan pada alamat surat hanya terdiri dari satu klausa. Nah, contoh lainnya pemantapan pemahaman konjungsi dan klausa. Misalnya ini, pandemi COVID-19 masih merebak. Ini satu klausa. Pandemi COVID-19 masih merebak, sehingga para siswa mengikuti pelajaran secara daring. Nah, para siswa mengikuti pelajaran secara daring ini klausa yang lain. Jadi klausa pertama, pandemi COVID-19 masih merebak. Klausa kedua, para siswa mengikuti pelajaran secara daring. Ketika ini dihubungkan, harus ada bautnya, harus ada penghubungnya. Nah, penghubungnya yang mana? Kalian cari yang menyatakan akibat. Ya, menyatakan akibat. Kenapa para siswa mengikuti pelajaran sedaring? Ini kan akibat dari adanya COVID. Maka carilah konjungsi akibat, yaitu sehingga, atau boleh akibatnya. Ya, ini ya. Jadi pandemi COVID-19 masih merebak sehingga para siswa mengikuti pelajaran secara daring. Atau mau pakai yang kedua, pandemi COVID-19 masih merebak. Akibatnya, para siswa mengikuti pelajaran secara daring. Jadi sekali lagi, ini konjungsi menyatakan akibat. Dipakai karena hubungan klausa 1, klausa kedua menyatakan hubungan sebab akibat. Contoh yang kedua, guru menginstruksikan siswa masuk ke Google Classroom dan para siswa melaksanakannya. Ini juga ada dua klausa. Klausa pertama, guru menginstruksikan siswa masuk Google Classroom. Klausa kedua, para siswa melaksanakannya. Nah, digabungkan dengan konjungsi yang menyatakan penggabungan. Ini dan. Contoh yang ketiga, saya tidak bisa masuk ke Google Classroom karena paket internetku habis. Nah, kalau ini menyatakan akibat, kalau ini menyatakan sebab, ya, yaitu karena. Ya, jadi itu para siswa tentang klausa dan konjungsi. Mudah-mudahan makin mantap pemahaman kalian tentang mengapa alamat surat tidak perlu menggunakan kata kepada. Ya, cermati lagi nih, ini kepada. Ya, iya, karena alamat surat itu hanya terdapat satu klausa, hanya ada satu subjek, dan hanya ada satu predikat. Mana subjeknya? Bapak Kepala Bagian Personalia PT Gilang Mutiara, itu subjek. Nah, predikatnya ini predikatnya disembunyikan, yaitu berada. Di Jalan Dr. Sutomo ini keterangan. Jadi alamat surat ini hanya ada satu subjek, satu predikat yaitu berada, tapi di sini disembunyikan. Di Jalan Dr. Sutomo ini keterangan tempat. Jelas-jelas di sini hanya ada satu subjek, hanya ada satu predikat. Lalu untuk apa kita menggunakan kata kepada sebagai penghubung? Bisa dipahami para siswa ya? Mudah-mudahan pemahaman kalian makin sempurna tentang mengapa alamat surat tidak perlu diawali kata kepada. Ya, jangan sampai kamu mengoreksi pekerjaan adiknya misalnya, ini tidak perlu pakai pada deh. Lalu adiknya bertanya, mengapa? Pokoknya begitu, nggak usah pakai pada. Kata Pak Kamali begitu. Nanti bisa ditertawakan. Maka jelaskan ya, tidak perlu pakai kepada karena kepada itu merupakan konjungsi. Konjungsi itu berfungsi menghubungkan satu klausa dengan klausa yang lain. Nah, pada alamat surat itu hanya ada satu klausa, maka tidak perlu pakai kepada. Kita lanjut ya. Hal yang kedua yang perlu kita cermati pada contoh alamat surat tadi, yaitu singkatan kata yang terhormat diberi tanda titik.
diberi tanda titik. Mengapa? Nah, kita kembali kepada kaidah umum para siswa. Jadi sesuai kaidah secara umum yang namanya singkatan itu perlu diakhiri dengan tanda titik secara umum. Meskipun begitu, ada beberapa singkatan yang tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Apa saja singkatan-singkatan yang tidak perlu diakhiri dengan tanda titik? Nah, di antaranya singkatan satuan ukur. Misalnya sentimeter, desimeter, meter, kilometer. Ini tidak perlu kamu beri tanda titik di sini. Karena memang kaidahnya menyatakan begitu. Atau singkatan satuan mata uang, rupiah, Rp itu loh. Yang sering disingkat Rp, kamu tidak perlu beri tanda titik di sini. Karena kaidahnya menyatakan bahwa singkatan satuan mata uang itu tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Juga singkatan lambang kimia. Misalnya kufrum ya, kamu sering lihat Cu, cufrum, magnesium, mungkin ferrum dan seterusnya. Itu singkatan-singkatan ini tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Singkatan lain yang tidak perlu diakhiri dengan tanda titik di antaranya yaitu akronim. Akronim itu apa? Akronim itu singkatan yang membentuk kata. Kamu sering mendengar istilah puskesmas kan? Itu kan singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, disingkat menjadi puskesmas, membentuk sebuah kata. Maka ini disebutnya akronim. Nah, sekarang sedang ngetren juga istilah daring-daring. Daring itu kan kependekan dari dalam jaringan. Yang dulunya kalian lebih mengenali online ya, sekarang sudah diajak untuk lebih mengenal bahasa Indonesianya, itu daring, dalam jaringan. Lawannya luring ya, luar jaringan atau offline. Nah ini puskesmas, daring, luring ini merupakan contoh akronim, itu singkatan yang bisa dilafalkan. Karenanya tidak perlu diakhiri dengan tanda titik juga, padahal ini merupakan singkatan. Bisa dipahami para ya. Jadi singkatan yang terhormat cukup dengan satu titik. Selanjutnya kata sapaan Bapak. Perlukah? Para siswa, sebelum sampai ke sana kita ingat dulu tentang kata sapaan atau pronomina. Apa itu kata sapaan atau pronomina? Itu kata yang dipakai untuk mengacu kepada nominal lain. Nomina itu kata benda ya. Pronomina macamnya ada pronomina persona, yaitu pronomina atau kata sapaan yang dipakai untuk mengacu pada orang ya. Kata ganti kata sapaan yang dipakai untuk mengacu pada orang. Kamu masih ingat di sana ada kata ganti orang pertama, ada tunggal itu saya, aku. Ada kata ganti orang pertama jamak, kami. Ya, ketika kamu sendirian kan saya atau mungkin aku. Ketika kamu bersama teman-temannya kan kami. Karena itu merupakan kata ganti orang pertama jamak. Kemudian kata ganti orang kedua tunggal. Ada kamu, ada engkau, ada Anda, ada bapak, ada ibu, ada saudara. Ini yang sebagai sapaan. Kemudian kata ganti orang kedua jamaknya kamu semua, biasanya disebut kalian. Kemudian kata ganti orang ketiga yang tunggal, ia, dia, beliau. Nah, ada kata ganti orang ketiga jamak, itu mereka. Nah, kata sapaan itu kan mengacu pada nominal lain. Ya, dipakai untuk mengacu pada orang. Ketika tidak mengacu pada orang, lalu kita gunakan sapaan, misalnya bapak, ibu atau saudara, itu kan tidak tepat. Ya. Jadi kenapa kata sapaan itu tidak perlu? Sebenarnya bisa saja perlu kalau memang ada nama orang yang mengikutinya. Tetapi jika tidak diikuti nama orang, ya, maka sapaan bapak menjadi tidak tepat. Ya, karena sapaan bapak itu dipakai untuk mengacu pada orang. Hingga pada contoh alamat surat, kepada yang terhormat Bapak Kepala Bagian Personalia. Loh, Kepala Bagian Personalia itu nama orang apa nama jabatan?
karena itu nama jabatan, maka tidak perlu diawali kata sapaan Bapak. Ya. Jadi sekali lagi, kata sapaan Bapak, Ibu atau Saudara boleh kamu pakai jika diikuti nama orangnya. Sedangkan jika tidak diikuti nama orang, misalnya diikutinya dengan jabatannya, maka tidak perlu dengan sapaan. Sebagai contoh, orang tua kamu menulis surat izin karena kamu tidak masuk. Nah, biasanya tertuju pada wali kelas kan? Nah, akankah kamu menggunakan kata Bapak atau Ibu atau tidak? Tergantung. Kalau yang kamu tuju wali kelasnya, maka tidak perlu sapaan Bapak. YTH wali kelas 12 MIPA 1 misalnya. Ya, YTH wali kelas 12 MIPA 1. Jangan YTH Bapak wali kelas 12 MIPA 1. Itu tidak tepat karena wali kelas itu bukan nama orang, tapi jabatan. Begitu juga ketika kamu memberikan penghormatan kepada jabatan yang lain, misalnya kepala sekolah, kamu sebagai pembicara, yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balapulang. Nah, itu sebutan yang tidak tepat. Karena Kepala SMA Balapulang itu bukan nama orang, tapi jabatan. Maka sapaan yang betul, ya yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Balapulang. Tidak usah pakai Bapak. Begitu para siswa, kita lanjut. Singkatan PT tanpa tanda titik. Yang betul ada titiknya apa tidak ada titiknya? Para siswa, secara umum yang namanya singkatan itu perlu diakhiri dengan tanda titik. Tapi tadi ada beberapa pengecualian. Nah, tambahan pengecualian singkatan yang tidak perlu diakhiri dengan tanda titik itu kalau kita mengacu kepada PUEBI, kalau dulu istilahnya EYD, ejaan yang disemunakan, buku EYD sekarang sudah diperbaharui. Namanya bukan EYD lagi tapi PUEBI. PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ketika mengacu di sana maka ada pasal yang berbunyi singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri dan ditulis dengan huruf kapital maka tanpa tanda titik. Sekali lagi, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital maka tanpa tanda titik. Nah, contohnya perseroan terbatas disingkat PT. Ini tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Kartu tanda penduduk tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Surat izin mengemudi atau SIM tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Nomor induk pegawai tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Ini yang paling dekat dengan kalian yaitu tentang NIP. Ya, biasanya kemarin itu pada saat kalian membuat laporan ya, makalah ya, karena ada guru sebagai pembimbing sebagai, dan NIP-nya itu ada tanda titiknya apa tidak. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan kepastian bahwa NIP, nomor induk pegawai, ketika disingkat menjadi NIP itu tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Alasannya apa? Karena itu merupakan singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata, bukan nama diri, ditulis dengan huruf kapital, maka tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Jadi ketika kamu membuat surat lamaran kerja tertuju kepada PT X, maka tolong pahamilah bahwa PT-nya yakinkan, mantapkan bahwa kamu tidak perlu menulisnya dengan diakhiri titik. Ya, ketika ditanya, ya kaidah seperti inilah yang perlu dijadikan argumen. Lanjut penguatan tentang singkatan yang tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalau tadi bukan nama diri. Nah, ini pasal berikutnya, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, nama lembaga pendidikan, nama badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis huruf kapital tanpa tanda titik. Jadi kesimpulannya, kamu boleh asal
nama-nama yang diambil dari huruf depannya ditulis dengan huruf kapital itu tidak perlu dengan tanda titik. Ini contohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tidak perlu ada titiknya. Sekolah dasar SD tidak perlu ada titiknya. SMP, SMA, UI, PBB, WHO, PGRI, KUHP. Ini karena apa? Ini merupakan singkatan lembaga pemerintah atau ketatanegaraan. Ini singkatan lembaga pendidikan. Ya, ini singkatan organisasi, ya. Nah, ini dokumen resmi kenegaraan. Jadi tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Saya kira untuk penulisan alamat surat sudah cukup. Ada tambahan tentang aspek kebahasanya. Kita lanjutkan pada kalimat penutup surat. Nah, misalnya tidak jarang kita menjumpai kalimat penutup surat berbunyi demikian. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekilas tidak ada masalah. Ya betul loh Pak. Kan ketika kita sudah berkomunikasi lalu mengakhiri komunikasinya dengan ucapan terima kasih, sekilas begitu. Tetapi jika kalian mencermatinya, maka nanti akan kita jumpai ketidaklogisan. Di mana letak ketidaklogisannya? Pada atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk sampai ke sini saya akan ingatkan kembali dulu pada masalah kata ganti orang. Tadi sekilas sudah disinggung di atas. Ada kata ganti orang pertama tunggal, saya, aku. Ada kata ganti orang pertama jamak, kami. Ada kata ganti orang kedua tunggal, kamu, engkau, Anda. Ada kata ganti orang kedua jamak, kalian. Ada kata ganti orang ketiga tunggal, ini kurang ada kata tunggal, yaitu ia, dia, beliau. Ada kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Nah, kata ganti orang ini ada yang bisa disingkat. Misalnya aku menjadi ku, kamu menjadi mu. Nah, aku misalnya ku, ya ku ambil misalnya, bukuku. Ini merupakan singkatan kata ganti orang. Atau kamu menjadi pacarmu, mu. Ini kan dari singkatan dari kamu, pacar kamu. Atau engkau menjadi kau, ya. Atau ia, dia, beliau jadi nya. Nah, singkatan kata ganti orang yang disingkat itu dinamakan klitika. Nah, singkatan kata ganti orang yang disingkat itu dinamakan klitika. Ini klitika, singkatan kata ganti orang. Ya, macamnya ada dua. Ada proklitik dan ada enklitik. Ini bukan proklitik, ini enklitik. Ada proklitik dan ada enklitik. Ya, tolong pahami bahwa ini bukan proklitik, ini enklitik. Ya, enklitik. Ya, jadi macam dari klitika ada proklitik, ada enklitik. Apa yang dimaksud dengan proklitik? Proklitik itu singkatan kata ganti orang yang melekat pada awal kata. Contohnya ku, ini pada kata ku ambil. Ku ambil bulu sebatang, ku ambil. Ini ada proklitik ku, singkatan dari aku, ya, menjadi ku. Ada kau pandang, kau, ya, dari engkau jadi kau. Ada kau hirup, ku lihat, ku cium. Nah, ku, kau, ku ini merupakan proklitik. Tolong cermati. Jadi yang merupakan proklitiknya bukan ku ambilnya loh ya, tapi ku pada kata ku ambil, kau pada kata kau pandang, kau pada kata kau hirup, ku pada kata ku lihat, ku pada kata ku cium. Itu proklitiknya di sini. Ya. Oke. Jadi kemudian yang enklitik, sekali lagi ini bukan proklitik, ini enklitik. Singkatan kata ganti orang yang melekat pada akhir kata.
Kalau pro itu di awal, di depan. Kalau enklitik itu di belakang. Bukunya, bukumu, perhatiannya, perhatianmu. Nah ini, kalau kita cermati ku, ini singkatan kata ganti orang keberapa? Orang pertama, aku menjadi ku. Kau, singkatan kata ganti orang keberapa? Orang kedua, engkau menjadi kau. Ya, ini ku pertama. Berikutnya, bukunya, nya itu singkatan kata ganti orang keberapa? Ya, tadi ia, dia, beliau, mereka disingkat menjadi nya. Jadi nya itu merupakan singkatan kata ganti orang ketiga, atau enklitiknya itu singkatan kata ganti orang ketiga. Mu, nah dari kamu, singkatan kata ganti orang kedua. Ya, mu kedua, nya ketiga. Ya, kembali ke atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, ketidaktepatannya disebabkan karena adanya enklitiknya. Ini loh, enklitiknya, singkatan kata ganti orang yang melekat pada akhir. Ya, nya. Kenapa? Kenapa? Penyebabnya karena enklitiknya tadi sudah disebutkan bahwa enklitiknya itu merupakan singkatan kata ganti orang ketiga. Kalau ku itu singkatan kata ganti orang pertama, mu atau kau itu singkatan kata ganti orang kedua, dan nya itu hasil dari penyingkat ia, dia, beliau disingkat menjadi nya, singkatan kata ganti orang ketiga. Ya, kembali ke sini, mengapa kalimat penutup surat yang berbunyi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih itu dianggap tidak logis? Nah, tolong pahami para siswa. Pada surat lamaran pekerjaan itu ada berapa pihak yang terlibat? Jelas, di situ hanya ada dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pembuat surat, yaitu pihak pertama, dan pihak kedua sebagai penerima surat, yaitu perusahaan. Sekali lagi, pada surat lamaran pekerjaan itu hanya ada dua pihak, yaitu pihak pembuat surat sebagai pihak pertama dan penerima surat sebagai pihak kedua, yaitu perusahaan. Adakah pihak ketiga? Tidak ada. Karenanya ketika pihak pertama akan menyampaikan terima kasih lalu ditujukan kepada pihak ketiga, itu namanya salah alamat, salah sasaran. Mengapa? Karena di situ tidak ada pihak ketiga di alamat surat, di surat lamaran pekerjaan. Yang ada pihak kedua, penerima surat. Ya, karenanya agar kalimat penutup surat ini menjadi logis, jangan menggunakan enklitiknya. Lalu apa penggantinya? Gunakan kata ganti orang kedua, sapaan. Misalnya atas perhatian bapak, atas perhatian ibu, atas perhatian saudara. Karena bapak, ibu, saudara itu kata ganti orang kedua. Mungkin yang ada di balik perusahaan. Ya. Jangan sampai kamu gunakan atas perhatiannya, enklitiknya ini. Ini kata ganti orang ketiga. Loh, suratnya dibuat oleh pelamar sebagai pihak pertama, ditujukan kepada perusahaan sebagai pihak kedua. Mengapa ucapan terima kasihnya tertuju kepada pihak ketiga? Jelas itu salah alamat, salah kamar, tidak logis. Kamu jajan di kantin A, lalu bayarnya di kantin B. Logiskah itu? Jelas tidak logis. Kalau kamu jajan di kantin A, ya bayarnya di kantin A. Jajannya di kantin A, bayarnya di kantin B. Kamu bisa dipenuhi kantin A. Nah, terkait dengan lamaran kerja, kamu mau mengucapkan terima kasih kepada pihak kedua, yaitu perusahaan, tetapi menggunakan enklitiknya yang merupakan singkatan kata ganti orang ketiga, jadilah itu salah alamat, jadi tidak logis. Bisa dipahami para siswa? Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami
sehingga akan menguatkan bekal kalian terkait nanti praktek membuat surat lamaran pekerjaan. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, dan selanjutnya silakan kamu mengerjakan soal-soal yang ada di PH2 atau di latihan 2 surat lamaran pekerjaan pada lembar yang sudah disediakan. Ya, nanti ngirim jawabannya juga sesuai dengan lembar itu sehingga tidak salah alamat. Sekali lagi, sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.